Aya teh nu ngaharamkeun kana wayang, tong dicare danya wayang mah haram. Coba ane leg-leg. Mata aya kiai ngaharamkeun bawa Quran ka di kabeh. Mari kita berdiskusi. Bugu terus cenah wayang teh patung. Di imah ulah hukut patung. Sabab malaikat rahmat moal daekeun cenah ka imah sabab sieun patung, goblok malaikat teh dagor baing. Nah, nya ada ti dagor da aya nafsuan berarti aya kasieun mah. Apa eueuh nafsuan malaikat lain? Lamun aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu. Berarti palsu anu didagor ku aing mah gitu. Patung nu mana, Pak? Eta patung ai patung teh hayang dilus, ngajentul we gadang. Dahar beuki nginum beuki digawe mung, pek-pek kanu kitu teh. Tuman. Oh kahayang teh. Moal daekeun rezeki teh datang kanu kitu moal. Kartos? Tah kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah. Meuder nyalakeun wayang. Wayang mah dibeuleum ge beak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Salam rahayu. Kembali lagi teman-teman di video saya yang pada kesempatan hari ini, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, panjang umur, masih menghirup udara yang segar, masih bisa berkumpul dengan keluarga dan masih harmonis ya dengan keluarga, istri, anak, saudara, orang tua juga. Mudah-mudahan teman-teman kita selalu disehatkan, dilancarkan usaha, bisnis, dagang, bekerja di pabrik, kantor, gudang. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada resiko. Mudah-mudahan yang punya hutang banyak, mudah-mudahan dilunaskan segera. Mudah-mudahan tidak ada orang yang mencurangi bisnis usaha dagang kita, pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan tidak ada orang yang jatah sama kita. Nah, pada siang hari ini biasa saya jalan-jalan di sawah sambil menyebarkan wejangan, menyampaikan wejangan yang mudah-mudahan bermanfaat, yang baiknya diambil, yang misalkan menurut teman-teman kurang berkenan atau tidak menarik jangan diambil, terserah sih. Yang penting saya hanya menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bahwasanya di medsos, YouTube ya, ada seorang ustadz yang viral dari kemarin sampai hari ini, tidak tahu sampai kapan, bahwasanya telah, nggak tahu sih dia berkata gitu benar atau enggak, saya mah cuma katanya beliau itu mengharamkan dan ingin memusnahkan wayang dan menyuruh dalang untuk bertobat kalau tidak dalam syariat Islam pewayangan itu yang saya dengar ya, katanya cuman nggak tahu kalau kata ustadz yang langsung ngomongnya takutnya saya salah gitu. Cuman di sini saya cuman menyampaikan apa sih dalang itu, apa sih wayang itu, ada sejarahnya enggak, ada awal mulanya enggak, gimana dalang dan wayang ini bisa terjadi dan bisa menjadi adat istiadat budaya di Indonesia. Panas ya teman-teman, sengaja saya kalian berjemur biar sehat, biar dapat vitamin D dari matahari ultraviolet. Nah, menilik sejarah terdahulu, awal mulanya terjadi adanya dalang dan pewayangan golek, wayang kulit dan lain-lain di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu ada wayang golek berbentuk dari kayu, hampir dari semua dari kayu sih. Wayang kulit dari kulit campur kayu, dan ada wayang boneka, itu saya tidak tahu di daerah mana, pokoknya di Indonesia gitu. Tetap terbuat dari kayu dan kulit. Itu dari bahan apa saya tidak tahu ya. Soalnya saya bukan dalang. Cuman guru saya itu dari dalang. Nah, saya tidak sebutkan namanya gitu. Nah, jadi awal mulanya ada pewayangan dan dalang adalah itu pada zaman wali ya teman-teman ya. Jadi ada wali dari Baghdad
Itu kalau nggak salah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Saman Syekh Syarif Hidayatullah atau siapa ya, saya lupa tuh. Dari Baghdad. Dia ini keturunan dari Siliwangi ya, yang nikah enggak, ibunya itu kalau nggak salah Lara Santang ya, nikah kepada Raja Arab, punya anak lah. Ini anaknya menjadi wali yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia. Maulana Malik Ibrahim kalau nggak salah. Nah dia wali pertama kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya gitu wali. Menyebarkan ke tanah Jawa. Ujung-ujungnya ketemulah dengan sunan yang belajar kepadanya, menjadilah terbentuk 9 wali. Entah, tidak tahu ya itu Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim itu dia itu Abdul Qadir atau Syekh Syarif Hidayatullah, yang disebut Abdul Qadir saya nggak tahu. Pokoknya guru dari semua wali adalah Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pemimpin para wali ya, yang membentuk 9 wali dia juga, tapi dia tidak termasuk 9 wali. Sampai-sampai saya singkat ceritanya sampai ke Sunan Kalijaga atau yang disebut Sunan Raden Saleh ya. Nah dialah salah satu sunan atau wali Songo yang menyebarkan agama Islam itu lewat pewayangan dalang, dan dia pun menjadi dalang menyebarkan ajaran Islam yang asli. Kalau yang sekarang udah tercampur aduk, sudah dijajah, makanya lah pecah menjadi 72 golongan kalau nggak salah Islam. Kalau dulu yang diajarkan Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain adalah masih asli, menjadi dalang dia, makanya pewayangan. Soalnya kenapa? Pada zaman dahulu orang-orang Indonesia itu pada menganut bukan agama ya, maksudnya dari nenek moyang sebelum-sebelumnya menyembah berhala. Agamanya mah Hindu, Buddha bagus. Kita neduh teman-teman di bawah pohon pisang, tangkal cawu. Panas banget tadi, bukan sayanya yang nggak kuat, HP-nya yang nggak kuat, ngeheng, panasan mesinnya. Karena emang trik banget ya di sini. Saya lanjutkan tadi Sunan Raden Saleh atau Sunan Kalijaga wali. Dia salah satu wali yang saya tahu menyebarkan agama Islam itu lewat pewayangan. Dia pun menjadi dalang yang memainkan peran bukan itu, pokoknya yang menggerakkan boneka-boneka, golek atau wayang kulit ya di pewayangan dia lah. Sebab zaman dahulu itu agamanya pada Hindu Buddha. Agamanya mah bagus, tapi orang-orangnya masih pada menyembah berhala. Jadi dulu orang-orang Indonesia itu tidak mengerjakan agama Hindu Buddhanya, tapi malah mengerjakan hawa nafsunya gitu. Masih jahiliyah dulu, seperti zaman Nabi Muhammad, pada menyembah berhala, pada jinah dan lain-lain ya, pada brutal, pokoknya seperti itulah jahiliyah. Makanya wali diturunkan oleh Allah Ta'ala ke Indonesia seperti itu. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga menjadi dalang untuk menyampaikan itu semua. Kebetulan agama-agama di Indonesia terdahulu adalah Hindu Buddha, makanya cerita pewayangan itu adalah dari Hindu. Kayak Krishna, Dewa Batara Guru, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Semar. Kalau Semar itu bikinan sendiri ya, ide atau kreatif ilham sendiri dari wali. Pokoknya seperti itu. Seperti Capot juga sama, dari almarhum Kang Asep Sunandar Sunaria. Saya juga mengenal keluarga almarhum tapi mereka tidak kenal saya. Jadi itu teman-teman ya, para wali khususnya Sunan Kalijaga, Raden Saleh menyampaikan ajaran agama Islam itu lewat pewayangan asli, agama Islam asli yang diturunkan langsung dari Abdul Qadir Jailani dan dari sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib dari langsung Nabi Muhammad SAW. Kita pindah lagi, neduh lagi di rumah, HP-nya nggak kuat panas matahari ya. Soalnya tadi udah di bawah pohon pisang teman-teman. Nah inilah terjadi awal mulanya dalang dan pewayangan. Jadi dalang itu bukan sekedar nama teman-teman ya, jadi ada singkatannya bahasa Arab. Dalang itu asal kecapnya dari bahasa Arab, kata bahasa Arab yaitu dalilu dalalan. Lamnya ada 2, diganti 1 dengan tasjid, yaitu ya dulu ya adalah dilalatan
bahwa dahilun isimna isim fa'il artinya nuduhkeun atau menyampaikan, mengajarkan, menunjukkan. Tapi binanya bina asom. Nunjukinnya kepada orang yang budeg, tidak mau mendengar, bukan budak penyakit ya, tapi tidak mau mendengar ajaran Islam dan lain-lainnya. Makanya diadakan dalang gitu. Jadi bukan budeg penyakit, tapi kata Sundanya mah bubudeg maneh jieunan sorangan. Jadi budeg diri sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat agama, ajaran wali dan lain-lain. Itulah makanya pada dulu zaman dahulu dalang sampai zaman sekarang diadakanlah gamelan supaya berisik, supaya pada kumpul, itu pentas seni ya, adat istiadat budaya pada kumpul menyaksikan dan diisi diselangi dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah dalang. Jadi dalang bukan sebutan pemain boneka aja, pemain boneka golek atau wayang kulit, bukan. Tapi dalang intinya adalah dia adalah guru. Kalau menurut saya lebih dari Ustadz Kiai Habib. Dalang itu adalah guru, dan menurut saya itu lebih ilmunya, ilmu agama ajaran Islamnya lebih dari Ustadz Kiai Habib, Syekh, mungkin setahap dengan para wali ya. Karena melanjutkan perjuangan para wali. Karena orang-orang itu ingin tahu, ingin belajar sesuatu itu harus diselingi dengan hiburan seperti wali dan lain-lain. Jadi menyebarkan ajaran agama Islam itu tidak dengan memaksa, tapi dengan hiburan. Orang senang melihat pentas seni, ada gamelan, ya kan? Ada sinden. Nah, sambil diselangi ajaran Islam. Hanyalah orang-orang pada tertarik gitu, teman-teman. Cuman banyak orang-orang salah mengartikan, teman-teman, bahwasanya wayang itu seperti dangdutan. Pentas seni wayang, ntar di situ ada yang mabok-mabokan, ada yang maksiat dan lain-lain, ada yang tawuran. Kalau menurut saya itu tergantung dari orangnya. Yang penting dalang ini menyampaikan ajaran yang benar. Dan kalau saya perhatikan, dalang itu tidak pernah menyampaikan hal-hal yang buruk atau menyuruh kita kepada hal-hal negatif, keburukan, tidak. Isinya adalah agama semua. Bahkan lebih dalam agamanya ya, dikaji lebih dalam lagi oleh para dalang di Indonesia khususnya. Makanya ilmunya lebih dalam, marifatnya lebih dalam. Bahkan bisa disebut hakikat. Ilmunya ya sudah sampai. Karena langsung ajaran wali langsung para dalang itu. Makanya Ustadz Kiai Habib Syekh banyak, enggak semua, banyak yang tidak setuju ada pewayangan dalang dan gini-gini. Karena tidak setingkat gitu. Saya terus terang itu tidak setingkat. Karena yang diajarkan oleh Kalijaga ini adalah ajaran Islam asli lewat dalang pewayangan langsung dari Ali bin Abi Thalib. Syekh Abdul Qadir Jalani dulu. Langsung dari Ali bin Abi Thalib dan langsung dari Muhammad SAW. Kalau Ustadz Kiai Habib yang sekarang itu diturunkannya adalah dari ulama Arab yang sekarang, bukan dari Muhammad langsung. Gimana ceritanya? Ya itulah dari 4 imam ya, yang bikin agama pecah jadi 72 golongan. Salah satunya adalah dari 4 imam ini, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan Imam Ghazali. Itulah. Ya, kalau ada yang menyalahkan saya terserah. Itulah pengetahuan saya seperti itu. Yang diajarkan kepada dalang-dalang adalah ajaran Islam yang sebenarnya kalau menurut saya. Karena gini teman-teman, banyak Ustadz Kiai Habib Syekh di Indonesia atau dari luar negeri, dari Arab, dari Yaman, dari Pakistan, atau dari Mesir, pada jadi guru dakwah di Indonesia. Kalian tidak tahu ya, sebenarnya guru-gurunya adalah dari Indonesia. Mereka belajar di Indonesia, punya guru di Indonesia. Kalau kita menilik, kita gali gurunya siapa, ujung-ujungnya pasti dalang gurunya. Coba aja kalau teman-teman pengen menilik, pengen mencari. Misalkan Habib ini atau Syekh Ustadz ini, gurunya siapa? Oh, Ustadz juga. Ujung-ujungnya pasti berguru ke dalang. Sesepuhnya ujung-ujungnya adalah dalang atau yang tahu cerita dalang. Gitu, teman-teman. Saya aneh kalau ada orang yang bilang wayang boneka, wayang kulit, golek dan lain-lain itu haram. Dalang harus bertobat.
dan itu harus dimusnahkan karena patung tidak pantas disimpan apalagi dalam rumah, dipentas senikan, dihibur-hiburkan di luar dan lain-lain. Nah, itulah tidak tahu sejarah. Haramnya dari mana? Wayang itu udah mati, golek, wayang kulit itu udah mati. Haramnya dari mana, teman-teman? Udah mati, tidak menimbulkan negatif dan lain-lain. Itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan ajaran agama Islam ya teman-teman ya, dari wali. Kalau ada Ustaz Kiai Habib Syekh menyalahkan dalang wayang golek, wayang kulit, salah. Mereka juga kan belajar dakwah dan belajarnya lewat YouTube. YouTube juga alat, medsos juga alat. Benda mati juga, yang menghidupkan adalah manusia. Sama juga boneka golek tadi dan wayang kulit sama-sama alat. Inilah kenapa kau menyalahkan haram. Aneh saya. Tapi tidak menilik ke diri sendiri, tidak bercermin. Apakah Ustaz Kiai Habib Syekh menggunakan YouTube, medsos, itu kan alat juga. Kalau haram kenapa tidak bercermin? Mereka juga kan menggunakan alat juga untuk menyebarkan ajarannya. Itulah teman-teman. Jadi sangat frontal sekali ya, vulgar sekali omongannya, mengharamkan dan lain-lain. Sok benar, sok paling benar ajarannya dan lain-lain. Padahal itu masih basic kalau kata saya ya, ajaran agama Islam mereka gitu. Tidak sedalamnya dari dalang dan pewayangan. Jauh. Karena kita dari wali langsung yang menyebarkan ajaran agama Islam langsung ke Indonesia. Mungkin kalau dimakan itu boneka golek atau wayang kulit, mungkin sama gamelan-gamelannya kita makan, baru haram. Atau untuk sebagai alat pukul ke orang untuk berperang, baru haram. Atau untuk ya pokoknya gitu-gitulah yang negatif-negatif, pokoknya haram. Tapi kalau sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan lain-lain, itu adalah sangat bagus sekali ya teman-teman. Karena wali dulu tidak bisa menyampaikan ajaran Islam itu langsung kepada orang-orang Hindu Buddha terdahulu. Makanya lewat cara yaitu adalah pedalangan dan pewayangan tersebut teman-teman. Karena dulu adalah seperti zaman Nabi Muhammad ya, pada jahiliyah, penyembah berhala, api dan lain-lain teman-teman. Ajaran agama Hindu dan Buddhanya mah bagus. Dan mereka itu ada yang bakar kemenyan untuk jin dan lain-lain ya. Itulah Sunan Kalijaga mencegah tersebut yaitu lewat pedalangan pewayangan. Tapi tidak menghilangkan tradisi mereka teman-teman. Sunan Kalijaga dulu waktu menjadi dalang dan di pewayangan mengajarkan agama Islam, dan orang-orang Hindu Buddha dulu tertarik oleh ajaran Islam Sunan Kalijaga karena halus, menyebarkan agamanya secara halus ya, yaitu lewat hiburan pentas seni. Diselingi dari sejarah mereka Hindu Buddha diselingi dengan ajaran Islam. Digabungkan antara Hindu, Buddha dan Islam. Yang penting baca syahadat, masuk Islam. Itu gampang sekali ya. Sambil diselingi bakar kemenyan kepada jin dan lain-lain gitu. Diizinkan oleh Sunan Kalijaga, tapi diajarkan sedikit-sedikit ajaran agama Islamnya, bahwasanya di dalam pewayangan ya disindir secara halus. Itulah bagusnya ajaran wali. Makanya para dalang dan pewayangan sekarang mencontoh seperti itu, menjaga, melestarikan ajaran halus, penyebaran ajaran agama halus dari Sunan Kalijaga dan Sunan lainnya, wali yang lainnya. Makanya bodoh sekali kalau ada yang bilang ini haram, harus dimusnahkan, bodoh. Nah, jadi disindirlah secara halus bahwasanya kita bersekutu dengan jin gini-gini lewat boneka Semar, wayang kulit Semar ya, golek. Bersekutu dengan jin gini-gini tidak boleh gini, akhirnya tobat sedikit. Oh, tidak boleh, ujung-ujungnya murni ajaran Islamnya. Dan tradisi-tradisi jahiliyah yang dahulu-dahulu sudah hilang sampai sekarang pun. Itulah bagusnya ajaran wali. Jadi wali itu menyebarkan agama Islamnya secara halus, tidak memaksa teman-teman, dan tidak menghilangkan tradisi atau tidak menyuruh kamu jangan gini, tidak boleh, enggak. Jadi menyebarkan agama Islamnya halus gitu teman-teman. Tidak melarang membakar kemenyan dan lain-lain, dupa dan lain-lain, tidak. Boleh dibarengi gitu. Tapi kesini-sininya diberi masukan tadi, akhirnya meninggalkan itu kemenyan dan lain-lain. Bahkan zaman sekarang pun ada yang bakar kemenyan. Kita lihat dulu, jangan main mengharamkan lagi. Kemenyan itu buat wangi-wangian atau buat tradisi atau buat kejin. Nah, yang tidak boleh adalah buat kejin gitu. Jadi kalau kemenyan buat sekedar selain kejin itu tidak apa-apa teman-teman.
Akhirnya sampai sekarang pun sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita itu sudah menerap semua ya, menghilangkan ajaran-ajaran jahiliyah orang-orang Indonesia terdahulu. Makanya sekarang agama sudah bersatu, ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Itulah karena dari ajaran wali menggabungkan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Itu dari ajaran wali juga ya teman-teman ya. Dan Bung Karno pun melanjutkan, meneruskan, melestarikan itu semua dari ajaran wali. Terbentuklah negara Indonesia, itu teman-teman. Dan itulah teman-teman ya, gunanya melestarikan adat istiadat budaya tradisi agama Islam asli terdahulu. Itu dari ajaran wali, dari Syekh Abdul Qadir Jalani, Kalijaga, dan lain-lain teman-teman ya. Akhirnya menjadilah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, menjadi Indonesia, negara NKRI. Itu yang harus kita lestarikan teman-teman. Saya tahu Ustadz Kiai Habib yang mengharamkan atau dalam hatinya ingin memusnahkan pedalangan pewayangan dalam surat Tobat adalah intinya adalah dari patung boneka wayang kulit tersebut teman-teman, tidak boleh disimpan di rumah karena malaikat rahmat itu tidak akan datang ke orang yang menyimpan patung-patung tersebut. Apa mereka tidak tahu teman-teman ya, malaikat itu kan tidak punya nafsu. Ini dia takut, tidak mau ke rumah orang-orang yang menyimpan patung tersebut, wayang kulit tersebut. Berarti kan punya nafsu. Nah, gimana itu teman-teman ya? Berarti palsu malaikatnya yang tidak mau datang. Karena itu benda mati teman-teman ya. Orang banyak menyalahkan wayang golek, wayang kulit tidak boleh simpan di rumah, dibilang haram dan lain-lain. Itu mah dibakar juga habis teman-teman wayangnya. Jadi tidak berpengaruh karena itu kan benda mati, sama seperti laptop, HP dan lain-lain. Mungkin kalau ada orang yang menyebut bid'ah dan lain-lain, nah itu terlalu kelewatan ya teman-teman ya. Nah jadi patung yang mana yang tidak boleh disimpan itu adalah siloka teman-teman, patung. Jadi kalau golek itu tidak ada pegangan, nggak ada garag. Jadi ngejentul diem aja, itulah patung. Orang maksudnya, bukan bendanya, orang. Pengen makan, doyan minum, doyan makan, tapi tidak mau kerja. Pengennya duit ngalir terus, ya kan? Itulah bisa saya ceritakan bahwasanya adalah di Indonesia lah Ustadz Kiai Habib Syekh ingin dakwah, menjual agama, menjual ayat, ingin rezekinya lancar, uang yang ngalir, tidak mau bekerja, tidak punya usaha, ujung-ujungnya menjual ayat agama. Nah itulah teman-teman, patung yang Allah Ta'ala tidak ingin malaikat rahmatnya turun kepada mereka. Itulah yang disebut patungnya yang haram, itu yang harus dimusnahkanlah patung yang seperti itu. Jadi ke orang, jadi bukan ke benda gitu teman-teman. Jadi begitu saja jangan petunjuk informasi yang saya sampaikan kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Kita yang penting jangan salah menyalahkan, haram mengharamkan atau ingin memusnahkan dan lain-lain teman-teman ya. Itu Ustadz yang ingin memusnahkan katanya adalah, saya tahu itu adalah dari ajaran Arab. Kalau ingin memusnahkan adat istiadat budaya ikon Indonesia seperti wayang golek, wayang kulit dimusnahkan, terus apakah budaya Arab harus dimasukkan oleh dia atau mereka? Tidak teman-teman ya, ini Indonesia bukan Arab. Nah gitu teman-teman. Jadi kita harus menjunjung tinggi leluhur peninggalan dari nenek moyang kita, khususnya ajaran wali, peninggalan wali, adat istiadat budaya dari wali tersebut. Itu yang kita harus jaga teman-teman. Dari saya seperti itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, menyinggung perasaan dan lain-lain. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, dilancarkan dalam pekerjaan dan lain-lain teman-teman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.